Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya sampai hari ini. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kita sanjung sajikan kehadiran Rasulullah SAW beserta para sahabat yang mana yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Teman-teman sekalian, adapun di video kali ini yaitu mengenai filsafat Suhrawardi Al-Maqtul. Nah, di sini kita akan sedikit membahas mengenai karya-karya beliau, kemudian pola pemikiran beliau. Marilah kita awali dengan biografi. Syihabuddin Yahya Ibnu Habashi Ibnu Amirak Abu Al-Futuh Suhrawardi yang sangat terkenal dalam sejarah filsafat Islam sebagai guru iluminasi. Nah, di Suhrawardi ini memang memiliki suatu filsafat yang model baru yang mana yang diberi dengan judul iluminasi ya. Atau Syekh Al-Isyraq ya. Suatu sebutan bagi posisinya yang lazim sebagai pendiri madhab ya, madhab baru, filsafat yang berbeda dengan madhab. Nah, di sini dikatakan Suhrawardi ini adalah sebagai guru mazhab baru gitu dalam dunia filsafat, bukan dunia fikih. Nah, yang mana sangat berbeda pemikirannya daripada mazhab peripatetik ya, sebagaimana seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, kemudian dan lain sebagainya. Suhrawardi lahir di kota kecil Suhraward di Persia Barat Laut pada tahun 549 Hijriah. Nah, ia menemui kematian tragis melalui eksekusi di Aleppo pada tahun 587 Hijriah, dan karena itulah terkadang disebut guru yang terbunuh atau Asy-Syaikh Al-Maqtul. Nah, ternyata mengapa sebutan daripada Suhrawardi ini sebagai Al-Maqtul, itulah karena dia mati dalam keadaan terbunuh ya, sehingga disebutkan oleh banyak orang bahwasanya yaitu Syekh Al-Maqtul ya, Syekh yang terbunuh. Nah, selanjutnya yaitu karya-karya daripada Suhrawardi, di antaranya yaitu Al-Talwalhat atau pemberitahuan, yang kedua Al-Muqawamat yang tepat, Al-Masyari wa Al-Mutaharat jalan dan pengayoman, dan Al-Hikmah Al-Isyraq. Nah, ini adalah karya utama daripada Suhrawardi ini. Kemudian tentu masih banyak lagi karya-karya yang beliau sampaikan. Namun inilah karya dari utama mengenai filsafat beliau. Filsafat dan pemikiran daripada Suhrawardi Al-Maqtul. Yang pertama, akar filsafat beliau. Suhrawardi menguraikan ajaran filsafatnya dengan cara sangat unik karena banyak menggunakan tamsil dan kisah perumpamaan. Nah, jadi di sini bisa dibilang bahwasanya kalau di dalam dunia tafsir itu dia menggunakan cerita Israiliyat seperti itu, seperti kearifan lokal dengan cerita adat dan istiadatnya dari setiap daerah tersebut, sehingga dari situlah dia menarik pemikiran mengenai filsafatnya begitu. Tidak dapat dielakkan bahwasanya karya Suhrawardi ini memang bercorak sastra. Ini merupakan ciri khas Timur, sebagaimana memang banyak yang pendahulunya seperti Konfusius, kemudian Laozi, Mengzi, dan Ibnu Sina, bahkan Plato, khususnya dalam Republik juga menggunakan aliran sastra atau bercorak sastra filsafat mereka ini, yang mana berkaitan dengan sejarah seperti yang diambil oleh Suhrawardi ini. Pemikiran Suhrawardi lebih menarik lagi karena bersumber dari berbagai tradisi budaya serta kepercayaan dalam rentangan zaman yang panjang. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan di atas tadi bahwasanya
karya Suhrawardi ini memang pemikirannya itu diambil dan bersumber daripada sejarah-sejarah gitu, daripada cerita kuno, daripada mitos-mitos lah begitu. Nah, banyak diambil dari tradisi seperti Arab, Persia ataupun Islam. Tradisi Arab, Persia atau Islam ini ia menemukan Ia menemukan akar pemikirannya dalam tradisi Al-Hikmah ya. Al-Hikmah dari cerita Nabi Syis dan Nabi Idris alaihi salam ya. Sampai Zunun Al-Misri, Abu Sahal At-Tausari. Kemudian dari Yunani kuno, beliau juga mengambil dari pemikiran tradisional Ortohermetia atau Hermetisisme sampai Pitagoras dan Plato. Kemudian filsafat iluminasi. Suhrawardi mengambil judul Hikmah al-Isyarak pada filsafatnya untuk menamai sebuah karya filsafat Islamnya yang berbahasa Arab. Ya, dan untuk membedakan pendekatan filosofisnya dari pendekatan karya-karya kaum peripatetik yang sudah sangat mapan pada masanya ya. Nah, jadi Al-Isyarak ini merupakan salah satu karya utama dari Suhrawardi ini dalam buku itu berbahasa Arab. Nah, di situ diletakkan pemikiran daripada Suhrawardi dalam karyanya yang pertama itu. Nah, kemudian apa yang membedakan filsafat Suhrawardi ini dengan filsafat peripatetik? Dalam filsafat iluminasi memasukkan suatu yang tidak dan belum didefinisikan oleh ajaran peripatetik yang sudah diketahui umum ya. Nah, seperti contoh kan dalam sebuah kisah gitu. Dan mungkin ada suatu titik yang belum dikaji oleh peripatetik ini. Kemudian Suhrawardi ini dengan filsafat iluminasinya mengkaji hal tersebut. Nah, yang sebagian diterima olehnya atau diperbaiki ya. Jadi dalam hal tersebut ada suatu yang belum dibahas oleh filsafat lain, kemudian Suhrawardi ini membahasnya dengan filsafat iluminasinya. Nah, itu tadi dari segi sebagian yang udah diakui oleh umum maupun yang ditolak atau perbaiki olehnya gitu. Nah, kemudian dalam seluruh karyanya Suhrawardi menggunakan istilah-istilah seperti kaidah illuminationis atau kaidah al-isyarakiyah. Kemudian aturan-aturan atau dawaib isyarakiyah. Kemudian argumen-argumen dasar daqiqiyah al-isyarakiyah. Nah, itu adalah cakupan yang terdapat di setiap karya Suhrawardi ini. Suhrawardi ini kan memiliki perbedaan dengan filsafat-filsafat terdahulunya. Nah, itu tadi yang di atas tadi merupakan salah satu dasar yang diletakkan dalam bukunya, sehingga itu yang dianggap membedakan antara pemikiran para peripatetik itu dengan pemikiran Suhrawardi. Kemudian metodologi filsafat Suhrawardi ya. Ia membedakan secara gamblang dua pembagian metafisika. Yang pertama itu generalis, yang kedua itu metafisika spesialis. Nah, yang pertama sebagaimana yang dipandang oleh pandangan filsafat yang baru, pemikiran filsafat yang baru yang maksudnya di sini melibatkan diskusi standar tentang subjek dan objek. Nah, seperti eksistensi, kesatuan substansi, terus kemudian aksiden, waktu, tempat, gerak, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, melibatkan pendekatan ilmiah yang baru untuk menganalisis masalah-masalah superrasional. Nah, ini yang spesialis tadi, seperti eksistensi dan pengetahuan Tuhan. Nah, kemudian mimpi orang-orang besar atau mimpi-mimpi yang besar. Kemudian pengalaman visioner. Dan tindakan-tindakan orang-orang yang kreatif. Nah, itu merupakan dua pembagian daripada metafisika menurut Suhrawardi ini. Sesungguhnya pembagian metafisika tersebut yang antara spesialis dengan yang kemudian generalis
merupakan karakteristik daripada filsafat Suhrawardi ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya Suhrawardi ini memiliki perbedaan dengan filsafat sebelumnya, seperti dalam pemikiran, kemudian yang membuat dia yang dia dianggap sebagai pembuat mazhab baru dalam dunia filsafat Islam, yang membedakan pemikirannya dengan para pemikiran peripatetik, yaitu pendahulunya itu. Kemudian dalam epistemologinya dia membagi filsafat itu menjadi metafisika itu menjadi dua. Yang pertama itu metafisika spesialis, kemudian metafisika generalis. Nah, disitulah yang membedakan antara filsafat yang menjadi karakteristik filsafat Suhrawardi ini yang membedakannya dengan filsafat yang lain. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan daripada filsafat Suhrawardi ini. Kemudian pasti terdapat banyak kesalahan. Nah, saya harap dapat dimaklumi karena saya memang dalam rangka membuat tugas ya. Nah, video ini dalam rangka pembuatan tugas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.